Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Fadila Ramadan, NIM 2018-060. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang manajemen permodalan bank. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa itu modal bank. Modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha dengan tujuan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Jadi, modal bank merupakan salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba di satu pihak dan kemungkinan timbulnya risiko dari pihak lain. Selanjutnya adalah fungsi modal bank. Yang pertama yaitu sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Yang kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pembelian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. Dan yang ketiga, yaitu modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Terdapat tiga sumber-sumber permodalan bank. Yang pertama pinjaman subordinasi, yang kedua saham preferen, dan yang ketiga saham biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber permodalan bank yang berasal dari pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat. Pinjaman subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti atau fix dalam jangka waktu yang tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi bervariasi dari capital notes sampai debentur dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sumber permodalan bank yang selanjutnya yaitu saham preferen. Saham preferen adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa, yaitu membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham biasa, seperti pada hal pembayaran dividen serta saat terjadi likuidasi aset. Saham yang satu ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karenanya dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti pada bunga obligasi, namun perlu diingat hal ini juga bisa saja tidak mendatangkan hasil seperti yang diharapkan oleh banyak investor. Saham preferen diklarifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan sesuai dengan karakteristiknya. Sumber permodalan bank yang selanjutnya yaitu saham biasa. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Saham biasa dapat dikembangkan baik secara eksternal maupun internal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kecukupan modal bank. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara yang pertama yaitu membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, dan yang kedua membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan. Perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan penunjuk bagi tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga atau giro, deposito, dan tabungan yang dapat kita rumuskan dengan modal cadangan dibagi giro ditambah tabungan ditambah deposito sama dengan 10%. Nah, dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat.
Selanjutnya, membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan disetujui oleh BIS atau Bank for International Settlements, yaitu organisasi bank sentral dan negara-negara maju dengan menetapkan KAR, yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko. Kesepakatan ini dilatar belakangi dengan adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut. Yang pertama, krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional. Yang kedua, persaingan yang dianggap unfair antara Bank Jepang, Bank Amerika, dan Bank Eropa di pasar uang internasional. Jadi di mana Jepang memberikan pinjaman amat lunak atau bunga rendah karena ketentuan KAR di negara itu amat lunak, yaitu antara 2-3% saja. Dan yang ketiga, terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional. Berdasarkan indikasi-indikasi itu, lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan Capital Adequacy Ratio atau KAR yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Dapat kita ketahui bahwa modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Yang kedua, agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Yang ketiga, modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual. Yang keempat, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang kelima, cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tersebut atas persetujuan RUPS. Yang keenam, laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang ketujuh, laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Dan yang kedelapan, laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti. Dan yang selanjutnya yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terperinci, modal pelengkap dapat berupa yang pertama, cadangan revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. Yang ketiga, modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh. Yang kedua, tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank. Yang keempat, pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi. Dan yang keempat, pinjaman subordinasi yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu adanya perjanjian tertulis antara pemberian pinjaman dengan bank, mendapat persetujuan dari BI, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, minimal berjangka waktu 5 tahun, pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI, dan yang terakhir, hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir atau kedudukannya sama dengan modal. Sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.